Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nurul. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga selalu mendapatkan kebahagiaan. Amin ya Robbal 'Alamin. Oke teman-teman, aku mau tanya nih sama kalian ya. Pada tahu nggak nih yang bisa jawab? Berarti kalian ini adalah orang-orang yang mau belajar dan rajin belajar ya teman-teman. Nah, pertanyaannya yaitu imam siapakah yang di dalam kandungannya itu selama 4 tahun teman-teman? Nah, sebelum aku menceritakan nih kelahiran dan sampai wafatnya, aku mau bertanya dulu nih sama kalian gitu. Jawab di komentar sini ya, dan juga jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe. Ajak teman-teman dan juga saudara-saudara teman-teman untuk subscribe YouTube aku ya. Nah, jawabannya yaitu adalah Imam Syafi'i ya teman-teman. Nah, nama lengkap Imam Syafi'i ini adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib ya, bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muthalib eh, bin Manaf ya teman-teman, bin Abdul Manaf ya. Nah, beliau adalah pendiri mazhab Syafi'i, yakni mazhab fikih ya dalam Sunni yang sangat banyak pengikutnya. Nah, Ustadz Teguh Khairul Fazli ya LC dalam buku Ushui Fikih Mazhab Syafi'i yang diterbitkan Rumah Fikih Publishing ya, menjelaskan biografi singkat Imam Syafi'i. Ia menceritakan kelahiran dan wafatnya Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i ini merupakan satu-satunya imam mazhab ya, imam mazhab dari keturunan Quraisy. Ya, nasabnya tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Abdul Manaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kepemimpinan itu datangnya dari keluarga dari orang-orang Quraisy, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hal ini para ulama berselisih pendapat ya, teman-teman, mengenai di mana Imam Syafi'i ini dilahirkan. Ada 3 pendapat ya. Yang pertama yaitu Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza pada tahun 150 Hijriah. Nah, pada umur 3 tahun pindah ke Mekah. Nah, pendapat yang kedua yaitu Imam Syafi'i dilahirkan di Askolan. Jarak antara Askolan dengan Gaza sekitar 3 parsak, dan kedua daerah ini masuk dalam wilayah Palestina. Dan yang ketiga, ada juga yang bilang Imam Syafi'i ini lahir di Yaman ya, dan juga khawatir takut terlantar, ibunya membawanya ke Mekah. Ini merupakan pendapat yang paling lemah ya di antara pendapat yang lainnya ya teman-teman. Nah kemudian, jadi yang betul ini ya teman-teman, Imam Syafi'i ini lahir di Gaza ya, Palestina pada tahun 150 Hijriah ya teman-teman. Berasal dari keturunan bangsawan Quraisy ya, dan masih keluarga jauh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau berada di dalam kandungan ibunya selama 4 tahun ya. Dan dalam masa kandungannya itu, ibunya bermimpi mengeluarkan bintang dari perutnya dan terus naik membumbung tinggi. Kemudian bintang itu pecah dan berserakan menerangi daerah-daerah sekelilingnya gitu ya, dalam mimpinya ibundanya Imam Syafi'i. Nah, semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Mekah menuju Palestina ya. Setiba di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah. Kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan serba kekurangan ya teman-teman. Nah, pada usia 2 tahun, ia bersama ibunya kembali ke Mekah, dan di kota inilah Imam Syafi'i mendapatkan pengasuhan dari ibu dan keluarganya secara insentif ya teman-teman. Nah, dan lebih menariknya ya, Imam Syafi'i ini dalam menuntut ilmu pada usia 9 tahun telah menghafal seluruh ayat Al-Quran ya. Bahkan dengan lancar, beliau sempat 16 kali khatam Al-Quran dalam perjalanan dari Mekah menuju Madinah. Bayangkan 9 tahun loh Bapak Ibu ya, subhanallah. Nah, setahun kemudian kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik berisikan 1720 hadis pilihan juga sudah dapat ia hafalkan di luar kepala ya. Imam Syafi'i ini dalam menuntut ilmu menekuni bahasa dan sastra ya Arab di dusun Badui Bani Hundayl selama beberapa tahun ya. Dan kemudian beliau kembali ke Mekah. Kemudian beliau kembali ke Mekah dan belajar fikih dari seorang ulama besar ya, yang juga multi kota Mekah pada saat itu, yaitu Imam Muslim bin Khalid Azani ya. Karena kecerdasannya inilah membuat Imam Syafi'i dalam usia sangat muda, yaitu 15 tahun telah duduk di kursi mufti kota Mekah ya. Namun dengan demikian Imam Syafi'i belum merasa puas. Imam Syafi'i ini selalu ingin menuntut ilmu teman-teman ya. Karena semakin dalam beliau menekuni suatu ilmu, maka semakin banyak yang belum beliau mengerti gitu. Jadi setelah beliau ini menemukan ilmu yang ini, kemudian selalu ingin penasaran gitu. Jadi ingin belajar, ingin tahu terus ingin menuntut ilmu terus gitu ya teman-teman. Nah, senang menuntut ilmu ya Imam Syafi'i ini. Kemudian sehingga tidak heran ya bila guru Imam Syafi'i ini begitu banyak jumlahnya sama dengan banyaknya para muridnya gitu, karena sering belajarnya gitu, sehingga Imam Syafi'i ini banyak gurunya teman-teman. Nah, guru Imam Syafi'i ini diantara lain adalah Muslim bin Khalid Zanzi ya, Ismail bin Kusten, Sofyan bin Ujainah, Sa'ad bin Abi Salim Al-Qadah, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darurdi,
Ibrahim ibnu Abi Yahya, Yahya al-Asani, Matraf bin Mazin, dan masih banyak lagi. Meskipun Imam Syafi'i ini telah menguasai hampir seluruh ilmu disiplin ya, menguasai ilmu disiplin, namun beliau lebih dikenal sebagai ahli hadis dan hukum karena inti pemikirannya hanya terfokus pada dua cabang ilmu tersebut ya, teman-teman. Nah, beliau ini kan dikenal sebagai ahli hadis ya, pembelajaran yang besar terhadap sunnah Nabi sehingga beliau digelari sebagai Nasrul Sunnah, yaitu seorang pembela sunnah Nabi. Dalam pandangannya sunnah Nabi mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Malah beberapa kalangan menyebutkan bahwa Imam Syafi'i menyetarakan kedudukan sunnah dengan Al-Quran dalam kaitannya sebagai sumber hukum gitu, teman-teman. Nah, karena itu menurut beliau setiap hukum yang diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hakikatnya merupakan hasil pemahaman yang diperoleh Nabi dan pemahamannya terhadap Al-Quran gitu. Jadi Imam Syafi'i ini gitu kan menjelaskan bahwa Nabi ini membuat hadis tentunya gitu dapat pemahaman dari Al-Quran gitu, teman-teman. Nah, makanya Imam Syafi'i ini menyetarakan antara hadis dan Al-Quran gitu. Jadi menganjurkan buat teman-teman semuanya untuk melakukan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selain kedua sumber tersebut, Al-Quran dan hadis, dalam mengambil suatu ketetapan hukum, Imam Syafi'i juga menggunakan ijma qiyas dan istidlal ya, atau penalaran. Nah, sehingga Imam Syafi'i ini menuliskan ya sebagai dasar hukum Islam. Nah, Imam Syafi'i telah menghasilkan beberapa karya tulis, diantaranya yaitu adalah Ar-Risalah, Al-Hujjah, dan ya. Hampir 4 tahun Imam Syafi'i menderita penyakit wasir ya, sehingga terkadang jika ia naik kendaraan, darahnya mengalir mengenai celananya sampai kaos kakinya. Beliau menanggung sakit demi melakukan ijtihad yang baru di Mesir sehingga menghasilkan 4.000 lembar. Selain berijtihad, beliau terus mengajar, meneliti, dialog, serta mengkaji baik siang maupun malam gitu, teman-teman. Nah, berapakah umur Imam Syafi'i? Imam Syafi'i wafat pada malam Jumat menjelang subuh pada hari terakhir bulan Rajab tahun 204 Hijriyah atau tahun 809 Miladiyah pada usia 52 tahun. Kabar Imam Syafi'i ini